Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Bapak Rindolo Sumaryo MDiv. Dan sebelumnya mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu kami datang kepadamu, ya Tuhan, dengan sukacita dan syukur. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Datanglah pada Dia yang mengundang kita untuk hidup dalam pertolongan dan pemeliharaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Sang Pemulih menyertai kita. Sekarang dan selama-lamanya. Jemaat, saya persilakan untuk kembali duduk. Hidup bersama keluarga adalah jalinan relasi yang dihadapkan dengan berbagai situasi. Kita bertemu dengan karakter yang berbeda-beda. Perbedaan itu membuat kita bertemu dengan berbagai konflik dan masalah yang terjadi. Namun disitulah kita mengalami relasi yang penuh dengan pengampunan. Mengampuni orang tua, kakak, dan adik kita. Belajar melihat keluarga kita dengan penuh kasih, meskipun terkadang ada kesalahan yang tanpa disadari, menimbulkan rasa kecewa. Saat itulah proses pengampunan bagi keluarga kita. Kita belajar
bahwa mengasihi keluarga bukan hanya berkata, "Aku mengasihimu," tetapi juga mau memberikan diri, mengampuni sesama anggota keluarga. Mari kita respon komitmen ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219, "Di Saat Ini Ku Angkat Tembang." Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan. Bapa di surga, dengan merendahkan hati, kami datang kepadamu dalam doa bagi kehidupan kami bersama keluarga. Tuhan Yesus, berikanlah kedamaian-Mu dalam hati kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Perbaharuilah hati kami dengan cinta-Mu. Penuhilah hati kami dengan belas kasih. Jadikanlah kami keluarga penuh damai sejahtera-Mu, di mana sukacita, gelak tawa, dan rasa aman ada di sana. Jadikanlah rumah kami sebagai tempat di mana apresiasi positif diberikan satu sama lain. Tolonglah kami agar saling mengampuni satu sama lain. Jauhkanlah kami dari keinginan menuntut kesempurnaan dari seisi rumah dan sesama. Ya Allah, jadikanlah kami berkat bagi sesama. Ampunilah kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami, dan tolonglah kami agar selalu hidup dalam anugerah-Mu. Dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ku percayakan
jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam Tuhan ada keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 240, Datanglah Ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madainya kita serai surgamu. Aku puji gunung Bapa, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuatnya Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seru. Yesus cari akan daku, pemberinya yang sesat, untuk membela diriku di pikunya salibkan. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Janganlah hatiku curang dengan remah-temahmu. Ku diberikan pencobaan meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan pagi-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk melayani, untuk mati bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan juga berkenan memanggil kami bersama-sama untuk duduk sejenak mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga yang memberikan pengharapan bagi kami, bahwa kami siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Hanya 2 ayat saja. Inilah firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita khususnya di minggu kedua bulan keluarga ini adalah Aku memulihkanmu. Aku memulihkanmu. Aku di sini adalah Tuhan Yesus Kristus tentunya. Aku memulihkanmu. Kalau kita berbicara tentang memulihkan berarti ada sesuatu yang salah. Ya. Ada sesuatu yang keliru dan harus dipulihkan. Barangkali sakit penyakit yang kita alami. Hampir setiap keluarga juga mengalami sakit tubuh. Bermacam-macam penyakit yang dialami. Barangkali juga dalam anggota keluarga kita juga mengalami barangkali sakit mental atau sakit jiwa. Mungkin kadarnya rendah. Tapi juga barangkali ada kadarnya yang menengah. Atau barangkali juga ada kadarnya yang harus masuk ke rumah sakit jiwa. Sakit rohani juga begitu. Banyak orang yang terluka hatinya. Dan tidak sedikit banyak orang yang terluka hatinya dalam keluarga. Nah, dalam situasi kondisi kayak begini, barangkali juga sakit kanker. Kantong kering maksudnya. Susah mendapatkan pekerjaan, usaha yang ditutup dan segala macam. Akhirnya dompet jadi kosong. Bapak, Ibu dan saudara, saya akan mulai dari ayat 24. Di situ dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, dipulihkan. Kesembuhan di sini adalah kesembuhan yang sifatnya holistik. Yang menyeluruh. Segala aspek kehidupan manusia dipulihkan, disembuhkan melalui bilur-bilurnya. Jadi bukan hanya kesembuhan secara spiritual saja, bukan. Tapi kesembuhan yang sifatnya holistik, menyeluruh. Mari kita lihat di dalam pelayanan yang Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan, memulihkan orang yang lumpuh. Yesus juga menyembuhkan orang yang penyakit kusta. Yesus juga menyembuhkan orang yang buta. Dan macam-macam. Kemudian di dalam pelayanan Yesus juga. Yesus memulihkan orang yang kerasukan setan. Yesus juga memulihkan orang yang luka hati. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara baca di dalam Yohanes pasal yang keempat. Di situ berbicara ada seorang wanita yang bisa dikatakan mengalami kegagalan di dalam rumah tangga. Sampai Tuhan Yesus katakan, berapa suamimu? Ini berbicara tentang luka hati. Barangkali juga penuh dengan kekecewaan oleh karena kegagalan. Tetapi perjumpaan itu telah memulihkan keadaannya. Kemudian apakah Yesus berhenti sampai di situ? Tidak. Yesus juga memulihkan setiap orang-orang yang mengalami penyakit spiritual. Itu yang disebut dengan penyakit rohani. Yesus menjumpai, mengunjungi secara pribadi yang namanya pemungut cukai itu. Matius pemungut cukai. Sampai Tuhan Yesus juga katakan, aku akan menumpang di rumahmu juga. Sakius pemungut cukai. Orang yang merasa tersingkirkan.
Orang yang mendapatkan label orang paling berdosa di lingkungan masyarakat Yahudi. Tetapi Yesus katakan, Sakius turun, aku akan menumpang di rumahmu. Lalu apa yang dialami oleh Sakius? Dia mengalami perubahan pemulihan yang begitu luar biasa. Apakah sampai cukup di situ? Tidak. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36. Saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-7 ayat 36. Sampai ayat yang ke-37. Di situ dikatakan begini, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Bapak, Ibu, dan saudara, pelayanan yang Yesus lakukan adalah pelayanan yang sifatnya holistik. Bukan hanya menyentuh penyakit tubuh atau jasmani, tetapi juga menyentuh penyakit spiritual, penyakit mental. Orang yang kerasukan, setan juga dilepaskan. Dalam hal ini spiritual, orang yang terkenal paling berdosa. Dan di situ dia meminyaki kaki Yesus. Terjadilah pemulihan. Matius pasal 11 ayat 28. Di situ Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita bandingkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bagian akhir. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah dipulihkan. Yesus siap memulihkan kita. Apapun penyakitnya yang kita alami. Apapun keadaannya yang kita alami. Yesus siap memulihkan kita. Yesus siap juga menyembuhkan kita. Apapun penyakitnya. Dokter, para medis dan segala macam itu adalah alat yang Tuhan bisa pakai untuk menyembuhkan. Yesus siap menyembuhkanmu. Yesus siap menyembuhkan kita. Yesus siap menyelamatkan kita, apapun keadaannya. Dia siap menyelamatkan kita. Dia siap juga mengangkat kita. Dan sebagai gembala, dia siap memeluk kita. Memeluk kita. Orang tua yang sudah punya anak merasakan bagaimana ketika anak dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, lalu dia memeluk anak itu. Dan anak itu merasakan ketenangan, kenyamanan yang begitu luar biasa. Itulah kira-kira. Apapun keadaanmu, apapun keadaan kita. Dia sebagai seorang gembala agung. Dia siap memeluk kita. Dia siap memulihkan kita. Apakah saudara saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedang mengalami sakit penyakit? Mari datang kepada Dia. Dan Yesus katakan, bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Mari datang. Datanglah kepada Yesus Kristus. Katakan, Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan Yesus jamalah aku. Inilah penyakitku. Seperti seorang wanita yang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Datanglah. Datanglah. Dia siap menyembuhkan kita.
Apakah saat ini keluarga kita, ayah, ibu, anak-anak sedang terluka hatinya? Barangkali anak-anak kecewa dengan pola tingkah laku ayahnya. Barangkali. Barangkali ada anak-anak yang sangat kecewa sekali dengan mamahnya. Oleh karena mamanya terlalu sibuk, tidak memperhatikan anak. Anak dibiarkan sendiri, sekolah, nggak tatap muka, online, dibiarkan. Barangkali di dalam keluarga itu ada amarah yang terpendam. Ada kebencian yang terbendam satu dengan yang lain. Karena banyak hal. Dan itu merusak relasi dalam keluarga. Kalau keadaan keluarga kita seperti itu, mari datang. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, apapun keadaannya, disembuhkan. Sehingga di dalam keluarga tidak ada yang namanya luka hati, kekecewaan, amarah, kebencian, iri hati dan segala macam. Yang ada adalah sukacita. Satu dengan yang lain, saling melayani. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan angkat semua sakit hati ini. Katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tuhan angkat semua kekecewaan ini. Tuhan angkat semua dendam dan benci ini. Tuhan, aku mau mengampuni. Kalau semua anggota keluarga bersama-sama datang seperti itu, berkata seperti itu kepada Tuhan, terjadilah pemulihan. Tuhan, aku mau mengampuni papa saya. Tuhan, aku mau mengampuni mama saya. Tuhan, aku mau mengampuni anak saya yang modelnya kayak begini. Terjadilah pemulihan. Maka keluarga disembuhkan. Disembuhkan. Apakah saudara saat ini sedang dalam keadaan beban berat? Sehingga menjadi putus asa. Oleh karena persoalan keluarga. Persoalan beban ekonomi. Atau pekerjaan atau usaha. Bapak, Ibu dan Saudara, tidak bisa dipungkiri. Memang hampir selama 2 tahun ini, masa pandemi. Banyak keluarga yang goncang. Banyak keluarga yang goncang. Bukan hanya keluarga-keluarga lain. Tetapi banyak keluarga-keluarga anak Tuhan pun mengalami kegoncangan. Oleh karena faktor ekonomi. Akhirnya terjadi konflik yang terus menerus. Banyak hal yang berubah. Banyak hal yang hancur juga. Itu realita. Jawabannya hanya satu. Yesus Kristus telah mati, berkorban, disalibkan supaya kamu sembuh. Supaya keluarga-keluarga yang seperti itu disembuhkan, dipulihkan. Dan diselamatkan dari kehancuran. Oleh karena apapun alasannya.
Di dalam ayat yang ke-25 di situ dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ada satu kekuatan, pengharapan yang kita miliki adalah kita memiliki gembala. Gembala yang agung, gembala yang siap menuntun, gembala yang siap merawat apapun keadaan kita. Bahkan gembala yang siap untuk memulihkan dan memeluk kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak disembuhkan. Tidak ada alasan untuk tidak dipulihkan. Semuanya bisa dipulihkan oleh karena kita memiliki gembala, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama merenung, merefleksikan keluarga kita masing-masing. Dan mari kita sepakat, tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih karena Engkau telah memulihkan luka hati kami. Terima kasih karena Engkau telah memulihkan keluarga kami. Terima kasih karena Engkau telah memulihkan ekonomi keluarga kami. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan, pengharapan bagi kita semua. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi kita mau belajar dan siap untuk terus dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita saat teduh. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doa.
kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tahu dituai bahagia. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 11 hingga 17 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa sahabat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Apapun keadaan kami saat ini, beban berat, sakit penyakit yang kami alami, kami bersyukur bahwa Engkau siap untuk memulihkan kami, siap untuk menyembuhkan kami, dan siap untuk memeluk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami masing-masing, keluarga lepas keluarga, untuk terus-menerus dipulihkan dan diperbaharui, supaya menjadi keluarga-keluarga yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai tanggal 17 Oktober. Kami mau mensyukuri untuk perjalanan kehidupan mereka yang mereka jalani selama 1 tahun ini. Dalam suka, dalam duka, dalam apapun yang mereka alami, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kami berdoa untuk hari-hari mendatang, biarlah kasih-Mu, pertolongan, bimbingan, dan penyertaan-Mu akan terus-menerus mendampingi mereka dari hari ke hari. Apa yang mereka rindukan Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Enrika Solihin. Kami menyerahkan untuk Bapak Beta Siarip. Dan juga barangkali ada jemaat Tuhan yang lain yang dalam keadaan sakit, harus dirawat, harus menjalani pengobatan. Tuhan Yesus, kasihanilah mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, mereka telah sembuh. Bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, yang juga sering mengalami kelemahan-kelemahan tubuhnya, kiranya Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan mereka. Tubuh boleh lemah, tetapi iman, pengharapan semakin hari semakin kuat.
Bapa, pada saat ini kami terus berdoa untuk segala bentuk pelayanan yang ada di jemaat-Mu di sini. Kiranya Engkau terus sempurnakan. Semua bidang pelayanan yang ada Tuhan berkati. Tuhan pakai itu menjadi saluran berkat yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Kami terus juga mendukung dalam doa untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Khususnya dalam memerangi virus corona ini, kami yakin dan percaya program vaksinasi yang terus diusahakan akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Kami bersyukur semakin hari semakin menurun kasus COVID-19 ini. Kami percaya bahwa semuanya itu oleh karena campur tangan Tuhan. Engkau berkati usaha pemerintah untuk memperbaiki ekonomi supaya semakin hari ekonomi ini semakin menggeliat dan semakin bangkit sehingga banyak orang yang akhirnya tertolong untuk boleh menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, kami menyerahkan pemerintah dan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Segala masalah yang ada kami percaya Tuhan akan mengurapi para pemimpin kami untuk menyelesaikan, untuk mengatasi semuanya itu dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nas persembahan terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-21. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dengan syukur mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Allah. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, mari kita nyanyikan dari NKB 199 ayat yang pertama hingga kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapkan terbaik dariku. Sudahkah yang terhilang aku cari, dan lepaskan yang terbaikku. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku pribadinya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkin tak hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang aku cari, tak ku lepaskan yang terbaikku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri dan kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang terus Kau berikan pada kami Tuhan. Berkatnya begitu cukup bahkan melimpah Tuhan dalam hidupan kami Tuhan. Walaupun di saat pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan persembahan ini Tuhan. Biarkan majelis yang boleh mengurusnya bisa memakainya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu dan bisa jadi berkat buat jemaat-jemaat di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini
Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang memulihkan ada bersama keluarga kita. Ia mengarahkan semua pada hidup penuh pengharapan. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah Sang Sumber Kasih Karunia. Kiranya penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bersama kita dan keluarga kita dari saat ini sampai selama-lamanya.